Bagian variables. Nah, jadi si variables itu apa sih? Nah, si variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data atau value. Nah, value pada variabel ini bisa berubah-ubah kecuali nanti ada sintaks yaitu const, yang mana value pada variabel const itu nggak bisa berubah. Nah, untuk sintaks dari variabel ini tuh untuk membuatnya ada bagian var, identifier, sama type. Nah, untuk yang var sendiri itu sintaks pengenal untuk membuat variabel di Go ya. Sementara untuk identifier itu nama variabelnya, dan type itu adalah tipe data dari variabelnya. Jadi nanti kita bisa buat misalkan var student type-nya apa, berarti misalkan string gitu. Oke, ketika variabel dibuat, Go itu akan langsung kayak menginisialisasi memori, yang artinya itu variabel tersebut akan dimiliki atau akan memiliki default value berdasarkan tipe datanya masing-masing. Nah, default value ini gampangnya tuh nilai dasarnya lah. Jadi ketika sebuah variabel dibuat, dia akan otomatis memiliki default value-nya. Nah, contohnya ketika kita membuat sebuah variabel dengan tipe data int atau int, itu dia default value-nya 0. Kalau float 0.0, kalau boolean itu false, kalau string dia tuh empty string atau string kosong. Kalau pointer dia isinya nil dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk contoh kodenya, sekarang kita mau coba membuat folder dulu ya. Di sini kita buat sebuah folder, new folder. Kita akan membuat sebuah folder yang bernama variable supaya nanti bisa lebih mudah ketika kita trackingnya ya. Variables. Di dalam variables ini bikin sebuah file. Bisa kita klik kanan, kemudian new file, dan kita buat main.go. Oke. Nah, pada main.go ini seperti biasa kita membutuhkan sebuah package, yaitu package main. Package main. Kemudian setelah package main, kita akan membuat sebuah function, yaitu func main kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, enter. Di sini kita akan mulai membuat atau mendeklarasikan sebuah variabel. Sebagai contoh, di sini saya membuat variabel ini sintaksnya, kemudian identifiernya. Identifier itu nama variabelnya, di sini saya menggunakan number, dan tipe datanya itu adalah int. Nah, di sini itu saya sudah membuat atau mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data int. Kemudian kita akan coba print seperti biasa. Kita membutuhkan package yang bernama fmt. Cuman kita tinggal ketik aja fmt, maka dia akan muncul suggest, tab atau enter, dan titik. Kita print line numbernya. Nah, dengan ini berarti kita akan memprint atau menampilkan variabel number di konsol atau terminal ya. Oke, kita coba satu lagi, yaitu misalkan kita bikin variabel decision atau keputusan. Dia karena sebuah keputusan jadi ada dua nilai ya atau tidak. Maka di sini tipe datanya bool atau boolean. Nah, di sini berarti saya mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe datanya bool atau boolean. Seperti biasa kita print line, ini typo, dan di sini decision. Di sini dia akan menampilkan variabel decision di terminal. Oke, kita save jangan lupa. Kemudian untuk menampilkannya atau untuk merunning code-nya, kita membutuhkan yang namanya terminal. Kita tinggal klik control, kemudian backtick. Nah, maka dia akan kebuka. Nah, perlu kita lihat di sini kan saya berada di folder belajar.go. Sementara file yang ingin saya jalankan itu ada di dalam variabel
atau di dalam folder variabel. Berarti kalau saya ingin merunningnya, ada dua pilihan, bisa saya running dari sini atau di running di dalam folder variabel. Nah, cuman aku cobain yang di sini aja nih. Caranya adalah go run spasi nama foldernya apa, variabel garis miring nama filenya apa, main.go. Kita coba run. Nah, maka dia akan keluar hasilnya. Nah, hasil inilah yang disebut default value. Dari mana default value-nya? Karena kan kita nggak memberikan atau meng-assign value ke variabel ini. Tapi sisi go-nya sendiri dia itu udah menginisialisasi di memorinya. Makanya ada default value ini. Untuk int dia itu default value-nya 0, untuk boolean default value-nya false, seperti yang saya tuliskan di sini. int 0 dan booleannya false, seperti itu. Nah, untuk penulisan identifier sini mengikuti camel casing, dimulai dari huruf kecil kemudian huruf kapital pada kata kedua. Jadi misalkan kalau saya bikin di sini, bikin sebuah variabel baru, misalkan first name, di sini saya string. Nah, maka di sini saya akan menampilkan, mendeklarasikan variabel dengan tipe data string. Nah, untuk penulisannya itu first name. Jadi huruf kecil terlebih dahulu, kemudian huruf besar di kata keduanya. Nah, kalau kita coba print lagi, print line first name, kita save jangan lupa, kemudian kita jalankan seperti biasa. Kita langsung aja arrow atas atau panah atas, maka dia akan langsung menampilkan execute variabel, execute command line sebelumnya. Kita tinggal enter. Nah, maka di sini kalau kita perhatikan, di sini tuh ada string kosong sebenarnya, yang mana ini merupakan default value dari tipe data string. Mantap. Oke, di sini saya baru ngeh ternyata penulisan variabel ini saya berbeda dari yang decision sama number, tapi ini masih tetap berhasil gitu ya. Tapi kita skip dulu, untuk itu kita coba hapus aja. Kita samakan dengan yang di atas. Nah, kemudian ini kan kita menampilkan variabel berdasarkan dengan default value-nya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menentukan si variabel tersebut? Nah, ada itu namanya assign. Nah, untuk assign itu namanya assign variable, value to variable. Nah, dengan cara kita menuliskan si nilainya. Misalkan di sini saya misalkan membuat value-nya itu number, misalkan 10. Dan kemudian di sini decision saya buat dia true seperti ini. Dan apabila saya coba print out, save, kemudian saya jalankan. Nah, dia sekarang value-nya sudah berubah. Yang mana value yang di sini itu berdasarkan value yang sudah kita assign atau kita tambahkan ke si variabel. Jadi itu value yang di kanan, yang sebelah sama dengan ini, yang sebelah kanan ini, itu akan dimasukkan nilainya ke dalam variabel number, gitu guys ya. Nah, kemudian selain dengan cara seperti ini, di Go compiler itu udah lebih cerdas gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi memasukkan si tipe datanya ini. Kita bisa dengan menghapusnya misalkan, kemudian yang ini juga kita hapus, kita save. Dengan seperti ini, Go compilernya itu udah langsung membaca kalau 10 ini merupakan variabel integer dan true ini merupakan variabel boolean untuk decision gitu. Kita coba running lagi. Nah, maka dia akan tetap menghasilkan value yang sama, yaitu value yang di-assign ke variabel number dan value true yang di-assign ke variabel decision gitu. Nah, selain membuat variabel dengan cara ini juga, kita juga bisa membuat variabel lebih pendek, yaitu dengan tambahan sintaks titik 2 sama dengan.
Oke, contoh. Sebagai contoh, misalkan di sini saya mau membuat sebuah variabel age. Titik 2 sama dengan kemudian value-nya. Nah, value-nya misalkan di sini 25. 25 misalkan. Kita print out fmt print line kemudian age. Kita save jangan lupa, kemudian kita jalankan. Run. Nah, maka dia akan muncul sudah value-nya yaitu 25. Nah, jadi di dalam Go ini ada beberapa cara untuk menuliskan variabel. Yang pertama, berarti untuk recap-nya itu variabel, identifier, dan juga type-nya. Yang kedua, itu ada variabel, identifier, kemudian assign, dan value. Dan yang terakhir itu ada identifier, titik 2 sama dengan value. Seperti itu guys ya. Jadi ini penulisan variabel di Golang. Oke, mantap.